Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arenda Safra dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan singkat bersama Kepala Puskesmas Pasundan untuk menggali informasi terkait 10 penyakit terbesar, intervensi dilakukan, serta kebijakan apa saja yang sudah diterapkan. Mungkin terima kasih banyak Ibu atas sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mungkin langsung saja mulai wawancaranya. Yang pertama, mungkin sebelum memulai dari saya meminta informasi singkat dari Ibu terkait kegiatan serta peran Ibu sebagai puskesmas. Baik, perkenalkan nama saya Nursa Hina. Saya selaku Kepala Puskesmas Pasundan sejak November 2021 sampai saat ini dan latar belakang pendidikan saya adalah Kesmas dengan Astaka 2. Langsung saja mulai ke sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama itu saya ingin mengetahui tentang 10 penyakit terbesar di Puskesmas Pasundan. Ya, kalau untuk 10 penyakit terbesar, kalau kita lihat per bulan, memang bervariatif ya, ada ganti-gantinya. Saat ini kan kalau puskesmas itu sudah menggunakan sistem layanan klaster. Jadi kalau di laporan itu setiap bulan kita evaluasi dulu itu 10 penyakitnya berdasarkan sistem klaster. Klaster 2 untuk berarti bisa disimpulkan bahwa untuk 10 besar penyakit itu rata-rata masih diisi oleh kayak inspeksi saluran pernapasan atas ISPA, kemudian juga ada pada gangguan lambung ya, ada juga penyakit-penyakit kayak hipertensi, dan juga termasuk salah satunya adalah penyakit yang disebutkan karena perilaku juga, contoh misalkan beberapa bulan yang lalu ada yang disebutkan oleh gatal-gatal ya, gatal-gatal ini juga perilaku dan juga lingkungan. Tapi ini dinamis, hanya tetap aja beberapa bulan terakhir ini penyakit-penyakit itulah yang naik turun. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang perlu dilakukan? Iya Ibu, mungkin sebelumnya mau bertanya dulu dari penyakit tersebut yang paling dominan atau paling rata itu kira-kira Ibu di Puskesmas Pasundan. Yang kalau penyakit menularnya itu tetap di ISPA ya, salah satunya. Nah, kalau yang tidak menularnya itu di hipertensi. Mungkin kami ISPA, jadi mungkin izin saya juga, ini menurut Ibu faktor penyebab paling berpengaruh dan paling berperan itu apa? Ya, kalau kita tahu bahwa salah satu faktor pendukung penyakit itu ada 4 faktor ya, yang meningkatkan yang menyebabkan naik atau rendah atau tingginya dari kesehatan, salah satunya lingkungan, perilaku, kemudian layanan kesehatan, dan juga genetik. Nah, kalau yang saya lihat tingkat tingginya kasus ISPA ini adalah salah satunya dari faktor lingkungan cuaca. Cuaca saat ini di Garut khususnya itu tidak bisa diprediksi. Kadang hujan terus menurun dan lain sebagainya, ini juga menyebabkan salah satu faktor dari penyakit itu. Kemudian juga panas dan lain sebagainya. Pokoknya tidak menentu cuacanya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua adalah bisa saja ini juga terjadi karena Garut itu khususnya lingkungan puskesmas itu wilayah padat penduduk. Yang namanya wilayah padat penduduk tentu saja ini juga sangat berpengaruh terhadap kasus-kasus penyakit, salah satunya kasus penyakit ISPA. Mungkin itu salah satu. Baik, mungkin Pak sulit juga yang penyakit dari faktor penyebabnya, mungkin intervensi apa saja yang dilakukan satu saja. Banyak ya kalau intervensi, dari mulai intervensi berupa preventif itu ada penyembuhan, kemudian juga ada upaya-upaya lainnya. Contoh upaya-upaya lainnya misalkan kita juga melakukan upaya untuk melakukan kebersihan, menggunakan masyarakat. Kemudian untuk melakukan kuratifnya ya, ketika pasien datang di puskesmas kita layani, kita obati, kalau perlu juga kita kasih konseling, karena bisa saja ISPA itu hanya bentuknya gejala tapi mungkin ada penyakit lainnya, maka kita lakukan tindak lanjutnya berusaha pemeriksaan penunjang. Awalnya ISPA siapa tahu ujung-ujungnya padahal bukan misalkan lebih spesifik lagi, dilakukanlah tindak lanjut berupa pemeriksaan penunjang, dan ketika tegak diagnosa yang lebih pasti setelah dilakukan pemeriksaan penunjang maka kita intervensi sesuai
jenis penyakit. Kemudian untuk preventifnya juga ada nih. Kadang-kadang untuk orang awam mungkin penyebabnya misalkan batuk-batuk sesak, tapi ternyata sebenarnya itu bukan ispa biasa, misalkan karena PPOK. PPOK itu kan itu kronis ya. Salah satunya misalkan akibat orang yang sering terpapar rokok dan lain sebagainya. Ya, kita lakukan juga untuk tindak lanjut orang-orang yang membutuhkan kunjungan rumah setelah dikonseling untuk dicek, kita lakukan juga kunjungan rumah. Itu intinya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ibu dan pertanyaan yang paling penting untuk sesi wawancara kali ini, mungkin saya izin bertanya, mungkin kebijakan atau strategi apa yang sudah diterapkan selama menjabat untuk mengatasi masalah penyakit tersebut agar dapat menurun gitu. Ya, intinya peran puskesmas itu kan sebenarnya puskesmas itu harus lebih mengedepankan ke preventif dan promotif. Jadi peran preventif promotifnya itu harus benar-benar dilakukan supaya apa? Supaya masyarakat itu sadar, tahu, mau dan mampu peduli terhadap kesehatannya sendiri. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Maka layanan-layanan kegiatan selain di dalam gedung, di luar gedung itu yang merupakan bagian layanan puskesmas, contohnya posyandu, apalagi sekarang posyandu terintegrasi ILP, itu banyak yang melakukan juga upaya-upaya untuk melakukan promosi kesehatan, kemudian pelibatan masyarakat untuk menjadi kader yang lebih aware terhadap masalah kesehatannya, mendorong masyarakat untuk lebih sering ke posyandu, memanfaatkan posyandu ILP yang tidak hanya untuk bayi balita tetapi sesuai siklus hidup. Supaya apa? Supaya layanan yang ada itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga untuk hal yang lainnya, upaya yang sudah kita lakukan juga, kita juga melibatkan pihak-pihak lain, contoh organisasi masyarakat, untuk terlibat langsung, karena terus terang masalah kesehatan bukan hanya tugas orang kesehatan, tapi juga merupakan tugas peran dari semua multi helik ya, bukan pentahelik lagi alias sekarang ini. Nah, jadi itu harus benar-benar terlibat. Yang terpenting di era ILP ini untuk wujudkan derajat masyarakat kesehatan yang tinggi dan baik itu adalah peran masyarakatnya yang harus lebih dioptimalkan. Karena kita jumlahnya terbatas. Mungkin sebelum dimulai sendiri ada pesan apa untuk masyarakat agar ikut berperan dalam mencegah dan mengurangi penyakit tersebut. Ya, pesan saya pada masyarakat yang pertama, mari kita jaga kesehatan kita dengan cara meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan satu hal lagi, tidak ada kata terlambat jika seandainya masyarakat itu terkena suatu penyakit, ayo cepat berobat ke puskesmas. Layanan di puskesmas sudah sangat lengkap. Tidak hanya di puskesmasnya, di posyandu sekarang juga sudah posyandu integrasi, puskesmas integrasi, kemudian pustu juga layanan integrasi. Kenapa tidak kita manfaatkan fasilitas yang ada, datang ke puskesmas tidak hanya dalam kondisi sakit, justru ketika sehat pun masyarakat boleh datang ke puskesmas untuk lakukan konsultasi dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan lingkungan, dan tetap semangat untuk selalu berupaya untuk kesehatan hidup lebih baik. Insya Allah yang harapan dari kemudian terima kasih banyak Ibu untuk informasinya. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi saya satu mahasiswa dan tentu juga bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan. Mungkin wawancara kali ini semoga ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.